Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Algo 2 akan mempresentasikan soal yang telah kami kerjakan, yaitu sorting dan searching. Untuk anggota pertama yaitu Hilda. Perkenalkan, nama saya Hilda Zulfatul Hariri dengan NIM 232410103011. Perkenalkan, nama saya juga Reza Madurhima dengan NIM akhir 3027. Untuk sebelum memulai soalnya akan dijelaskan lebih sedikit tentang bubble sort. Bubble sort adalah salah satu algoritma pengurutan sederhana yang bekerja dengan cara membandingkan dan menukar elemen-elemen berpasangan dalam sebuah daftar atau array hingga seluruh elemen terurut sesuai dengan urutan yang diinginkan. Nama bubble berasal dari cara algoritma ini bekerja, yaitu dengan menggelembungkan elemen-elemen yang lebih kecil atau lebih besar ke atas atau ke bawah daftar. Untuk cara kerjanya, pertama iterasi array atau list dari elemen pertama hingga elemen terakhir. Pada setiap iterasi, bandingkan elemen ini dengan elemen yang lain yang berada di indeks yang lebih besar. Jika elemen saat ini lebih besar atau lebih kecil dibandingkan dengan elemen lain yang berada di indeks lain yang lebih besar, maka dilakukan penukaran. Terus untuk keempat, kembali ke langkah 1 hingga semua elemen pernah diliterasi. Untuk selection sort adalah algoritma sorting sederhana yang bekerja dengan cara mencari elemen terkecil dengan suatu list atau array yang belum diurutkan untuk kemudian ditukar atau dipindahkan posisinya ke dalam list atau array yang telah diurutkan. Untuk cara kerjanya, yang pertama iterasi list atau array dari elemen pertama hingga terakhir. Pada setiap iterasinya, bandingkan elemen saat ini dengan elemen terkecil yang berada di indeks-indeks selanjutnya. Jika elemen saat ini lebih besar daripada elemen terkecil yang berada di indeks selanjutnya, maka dilakukan penukaran. Kembali ke langkah 1 hingga semua elemen pernah diiterasi. Insert sort yaitu dengan membuat array atau list kosong baru yang berguna untuk menyimpan elemen-elemen dalam kondisi terurut. Atau juga dapat dijadikan array atau list yang akan diurutkan menjadi dua bagian. Bagian di sebelah kiri menyimpan data terurut dan bagian kanan menyimpan data yang belum terurut. Untuk prosesnya dimulai dari elemen pada indeks pertama di array atau list yang belum terurut. Elemen tersebut kemudian dipindahkan ke array atau list terurut pada posisi yang tepat. Hal ini terus dilakukan sampai semua elemen pada array belum terurut habis. Untuk cara kerjanya, yaitu melakukan iterasi terhadap list atau array dimulai dari elemen kedua hingga terakhir. Pada setiap iterasinya, bandingkan elemen saat ini dengan elemen-elemen yang berada di indeks sebelumnya, sampai dengan indeks pertama. Jika elemen saat ini lebih kecil daripada elemen indeks yang lebih kecil, maka geserlah elemen pada indeks tersebut ke kanan. Hentikan perbandingan pada elemen saat ini tidak lebih kecil daripada elemen pada indeks yang lebih kecil. Kembalikan langkah 1 hingga semua elemen selesai diiterasi. Untuk soal pertama yaitu percobaan 1, di sini membuka Visual Studio Code.
yaitu membuat file baru dengan nama file yaitu sorting1.py. Tuliskan kode program yang seperti diberikan pada dasar teori yang sebelumnya. Simpan kodenya, lalu jalankan kode program tersebut dan amati hasil yang muncul di terminal. Setelah itu, tambahkan jumlah elemen yang disimpan oleh variabel myArray dan ulangi langkah 4 dan 5. Here, nah ini untuk kodenya pada bubble set, yaitu nah di sini tuh ada variabel myArray yang dalamnya tuh terdapat list 721354. Untuk bawahnya kita print dulu myArray-nya for i value i in enumerate. Jadi ini di enumerate dulu. Terus untuk j, value j itu di enumerate. Setelah itu jika i lebih besar dari j, maka akan di continue atau di kayak selanjutnya gitu loh, kayak jika if myArray i lebih besar dari myArray yang j, maka akan t itu sama dengan myArray i. Setelah itu program akan menghasilkan hasilnya, yaitu mengurutkan dari yang terkecil sampai terbesar. Dari list 721354 menjadi list 123457. Pada soal keempat, perintah untuk memasukkan jumlah dari list sebelumnya, yaitu list sebelumnya ada jumlah 6, maka pada percobaan 1 menambahkan angka 6. Setelah itu myArray itu di print. Setelah itu seperti sebelumnya, sehingga menghasilkan kode terurut dari besar ke kecil, yaitu dari indeks 0 sampai indeks 6. Pada selection source, yaitu variabel myArray, memakai 721354. Yang pertama itu di print, setelah itu di enumerate dengan function index of minimum element sama dengan 1. Jika i itu lebih besar dari j, maka di continue. Jika myArray dari j kurang dari myArray dari index of minimum element, maka index of minimum element itu sama dengan j. Jika i itu lebih kecil dari index of minimum element, maka t sama dengan myArray tadi dari i. Lalu setelah itu akan di print hingga menghasilkan output dari kecil ke besar, yaitu 123457. Untuk yang kanan itu adalah list yang telah dimodifikasi, yaitu dengan menambahkan angka 6. Seperti langkah-langkah sebelumnya, yaitu pertama itu di print, setelah itu value itu di enumerate pada variabel myArray. Jika j itu di enumerate, maka i lebih besar dari j, maka akan di continue. Jika myArray itu yang j itu lebih kecil dari myArray yang index of minimum, maka
index of minimum element itu sama dengan J. Setelah itu output akan menghasilkan angka dari kecil ke besar, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pada insert dan sort, yaitu pada variabel myArray, yaitu sebelum yang ditambahkan 6, for i value i yaitu di enumerate, yang jika i itu sama dengan 0 maka akan di continue. Current element sama dengan myArray dari i, j sama dengan i kurangi 1. Well, j lebih besar dari 0 jika if current element lebih besar dari myArray maka akan diakhiri, yaitu di break. MyArray tadi di j plus 1 sama dengan MyArray memanggil dari j. J sama dengan j kurangi 1. Maka akan menghasilkan output dari angka terkecil, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Untuk insert sort yang sudah diubah, yaitu dengan menambahkan angka 6. Seperti sebelumnya, programnya sama, namun karena ditambahkan dengan angka 6 maka outputnya menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pada percobaan 2, yaitu membuat salinan yang dari percobaan 1, lalu dijadikan file menjadi sorting2.py. Modifikasi program tersebut sehingga bisa menguruskan data dari besar ke kecil. Simpan kode yang dibuat, yaitu jalankan, setelah itu amati hasil yang muncul di terminal. Yield. Untuk yang pertama, bubble search, yaitu pada variabel myArray, yaitu terdapat list 7213546. Yang pertama itu di print sehingga menghasilkan 7213546. Lalu di programnya itu for i in range length myArray. Nah, itu pada range list itu ditambahkan 1. Jika yang itu kurang dari j, maka myArray i dan myArray j itu sama dengan myArray j sama dengan myArray i, sehingga menghasilkan output yaitu dari angka dari besar ke kecil, yaitu 7654321. Pada hasil percobaan 2, yaitu selection sort, seperti kode sebelumnya, persoalan sebelumnya, yaitu mengurutkan data dari terbesar ke terkecil. Dengan for i in range di len dari variabel myArray, membuat variabel max index sama dengan 1. For j in range i plus 1 di len dari variabel myArray. Jika myArray yang j itu lebih besar dari maximal index, maka max index sama dengan j. Setelah itu muncul output dari dihasilkan, yaitu 7654321. Seperti soal sebelumnya, yaitu insert sort.
pertama yaitu mengeprint dari variabel myArray. For i in range dari 1 yaitu membuat variabel baru yaitu current element dengan sama dengan variabel myArray itu memanggil dari i. J sama dengan i kurang 1. Jika J lebih besar dari 0 dan current element lebih besar dari myArray yaitu dari J, maka myArray J itu ditambah 1 sama dengan myArray memanggil dari J. J dikurangi 1, maka myArray dari J plus 1 sama dengan current element, sehingga menghasilkan output angka dari terbesar ke kecil, yaitu 7654321. Pada percobaan 3, metode pengurutan tipe data string, yaitu buat salinan dari file yang digunakan pada percobaan 2, ubahlah baris pertama dari kode tersebut hingga variabel myArray menyimpan data berjenis list array atau yang berisi sekumpulan string yang dapat disusun dari alfabet, numerik, titik, dan koma. Modifikasi kode tersebut sehingga mampu melakukan sorting dengan output seperti berikut dan simpan masing-masing ke file yang berbeda. Untuk metodenya yaitu yang A mengurutkan data list yang berisi sekumpulan string secara alfabet dari A ke Z. Untuk yang B mengurutkan data list atau array yang berisi sekumpulan string secara alfabet dari Z ke A. Untuk yang C mengurutkan data list atau array dengan kumpulan string berdasarkan panjang string dari yang terpendek ke terpanjang. Untuk yang D mengurutkan data list atau array yang berisi sekumpulan string berdasarkan panjang string dari yang terpanjang ke terpendek. Setelah itu disimpan yang telah dimodifikasi lalu jalankan. Pada hasil percobaan 3 yaitu A menuju ke Z. Untuk variabel myArray pada buffer sort yaitu dapat list yang berisi string apel, banana, cherry, tanggal, peach, grape, dan kiwi. Tabelnya yaitu di print myArray-nya untuk menghasilkan output yang belum diubah. Pada for i in range yaitu di len, for j in range i plus 1. Jika myArray yang i itu lebih besar dari j, maka myArray i kurang di koma myArray j sama dengan myArray j sama dengan myArray i. Dengan bit open source z to x file. Maksudnya ini membuka file dari file yang tersebut lalu di print menggunakan metode join. Pada selection sort A to Z seperti sebelumnya, yaitu jika myArray yang J kurang dari myArray yang minimum index, maka minimum index sama dengan J. myArray I, myArray dengan minimum index sama dengan myArray memanggil dari minimum index dan myArray memanggil dari I. Dengan membuka dari file sebelumnya, lalu ditulis dengan menggunakan metode join pada variabel myArray. Pada insert sort A to Z, variabel current element sama dikurangi myArray yang I. J sama dengan I kurangi 1. Jika J lebih besar dari 0 dan variabel current element kurang dari
myArray yang J, maka myArray J itu di plus 1 sehingga sama dengan myArray yang J. J dikurangi 1. MyArray J memanggil dari J plus 1 sama dengan variabel current element. Lalu ditulis dengan perintah file write dengan metode join pada variabel myArray, sehingga menghasilkan output dari abjad A menuju ke Z. Here pada percobaan 3, yaitu string dari panjang ke pendek. Menggunakan string dari myArray sebelumnya, yaitu apple, banana, cherry, date, fig, dan grape, kiwi. Untuk bubble size yaitu for i in range. Jika myArray itu kurang dari myArray yang J, maka ditulis myArray i, myArray J sama dengan myArray J, myArray i. Maka diprintlah hasil dari program tersebut sehingga menghasilkan hasil dari string dari panjang ke pendek berdasarkan jumlah dari huruf. Untuk selection sort, pada indeks angka maksimal sama dengan i. Jika myArray yang J lebih besar dari myArray yang memanggil dari indeks angka maksimum, maka indeks angka maksimum sama dengan J. Jika if i kurang dari indeks angka maksimum, maka myArray yang memanggil dari i, myArray yang memanggil indeks angka maksimal sama dengan myArray memanggil dari indeks angka maksimal dan myArray yang memanggil variabel i. Lalu di print sehingga menghasilkan data dari string panjang ke pendek. Pada insertion sort, angka i sama dengan myArray i. J sama dengan i kurang 1. Jika J lebih besar dari 0, if angka i lebih kecil dari myArray, maka akan di break. Jika bukan, maka myArray J plus 1 sama dengan myArray J, sehingga J kurangi 1, sehingga menghasilkan string dari panjang terpendek. Seperti kode sebelumnya, cuman ini untuk memanggil dari string terpendek ke terpanjang. Pada percobaan 4, yaitu metode pengurutan tipe data lanjut. Buatlah salinan file yang digunakan pada percobaan 2. Ubahlah baris pertama dari kode tersebut sehingga variabel myArray menyimpan data seperti berikut. Dengan array 2 dimensi. Modifikasi kode tersebut sehingga mampu melakukan sorting dengan ketentuan sebagai berikut, yaitu mengurutkan berdasarkan list level kedua indeks ke 0, mengurutkan data list array berdasarkan list array level kedua indeks ke 1, mengurutkan data list array berdasarkan hasil penjumlahan elemen-elemen dari list array di level kedua, mengurutkan data list array pada hasil perkalian elemen dari list array di level kedua.
Pada hasil percobaan 4 yaitu dengan list level kedua dengan indeks ke 0. Pada level kedua indeks ke 0 bubble sort terdapat variabel myArray dengan di dalamnya terdapat list 2 angka terurut yaitu 1 dengan 2, 3 dengan 9, 2 dengan 6, 9 dengan 8, 8 dengan 5. Sebelumnya di print untuk mengetahui output sebelumnya. Pada program for i in range len myArray yaitu memanggil dari variabel myArray sebelumnya, for j in range i len myArray. Jika myArray i dan indeks 0 lebih besar dari myArray j dengan indeks ke 0, maka myArray i, myArray j sama dengan myArray j, myArray i, sehingga menghasilkan sebuah data list terurut yaitu 1, 2, 2, 6, 3, 9, 8, 5, 9, 8. Pada level kedua indeks yang insertion sort yaitu menggunakan variabel myArray yaitu variabel angka i sama dengan myArray i. Jika j sama dengan i kurang 1, while j lebih dari 0, if angka i indeks ke 0 lebih besar dari myArray j indeks ke 0, maka akan dihentikan. Jika tidak, maka variabel myArray j plus 1 sama dengan myArray yang j, maka j dikurangi 1. myArray memanggil dari j plus 1 sama dengan angka i, maka akan di print dengan menghasilkan output 1, 2, 2, 6, 3, 9, 8, 5, 9, 8. Pada level kedua indeks ke 0 selection sort menggunakan variabel yang sama yaitu myArray dengan terdapat variabel indeks angka maksimal sama dengan i. For j in range yaitu jika myArray dengan j indeks ke 0 kurang dari myArray dari variabel indeks angka maksimum dengan indeks ke 0, maka indeks angka maksimum sama dengan j. Jika i kurang dari variabel indeks angka maksimum, maka myArray memanggil dari i, myArray yang memanggil dari indeks angka maksimum sama dengan myArray memanggil dari indeks angka maksimum dan myArray dari j, maka akan di print sehingga menghasilkan output 1, 2, 2, 6, 3, 9, 8, 5, 9, 8. Pada hasil percobaan keempat yaitu list level kedua indeks ke 1. Pada level kedua indeks ke 1 yaitu bubble sort terdapat variabel myArray. Pertama di print untuk mengetahui hasil sebelum diubah. Pada for i in range len myArray, jika myArray itu dengan i indeks ke 1 lebih besar dari myArray dari j indeks ke 1, maka myArray dari i dan myArray dari j sama dengan myArray j sama dengan myArray i, sehingga menghasilkan output 1, 2, 8, 5, 2, 6, 9, 8, 3, 9. Pada insertion sort angka i sama dengan myArray dari i, j sama dengan i kurang 1. Well, jika j lebih besar dari 0, maka if angka i dari indeks ke 1 lebih besar dari myArray dari j indeks ke 1, maka akan dihentikan. Jika tidak, akan pada variabel myArray j akan ditambah 1 sama dengan myArray dari j dikurang 1. Maka myArray j plus 1 sama dengan angka i. Setelah itu di print hingga menghasilkan list data seperti sebelumnya.
Pada hasil percobaan list level kedua indeks ke-1, yaitu selection sort dengan variabel myArray. Sebelumnya itu di print untuk mengetahui output sebelum diubah. Pada variabel indeks angka max sama dengan i, for j string yaitu di learn dari variabel myArray. Jika myArray j indeks ke-1 lebih kurang dari myArray dari indeks angka maksimal indeks ke-1, maka indeks angka maksimal sama dengan j. Jika i kurang dari variabel indeks angka maksimum, maka myArray yang memanggil dari i, myArray yang memanggil dari indeks angka maksimum sama dengan myArray dari memanggil indeks dari angka maksimum, variabel myArray yang memanggil dari i. Maka akan di print hingga menghasilkan data terurut yaitu 1, 2, 8, 5, 26, 98, dan 39. Hasil percobaan 4 yang hasil penjumlahan. Seperti sebelumnya, yaitu variabel myArray for j string. Jika myArray i indeks ke-0 ditambah myArray i dari indeks ke-1 lebih besar dari myArray j indeks ke-0 plus myArray j dari indeks ke-1, maka myArray i, variabel myArray j sama dengan variabel myArray j, myArray i, sehingga menghasilkan output 1, 2, 26, 39, 85, 98. Pada selection sort, yaitu variabel indeks maksimum sama dengan i. Pada for j string, yaitu di learn dari variabel myArray. Jika myArray j indeks ke-0 ditambah dengan myArray j indeks ke-1 kurang dari myArray dari memanggil variabel indeks angka maksimum dengan indeks 0 ditambah dengan variabel myArray dengan memanggil variabel indeks angka maksimum dengan indeks ke-1, maka akan menimbulkan indeks angka maksimum sama dengan j. Jika i kurang dari indeks angka maksimum, maka myArray i, myArray indeks angka maksimum sama dengan myArray dari indeks angka maksimum, myArray i, sehingga menghasilkan output yang sama yaitu 1, 2, 26, 39, 85, 98. Pada hasil percobaan 4, yaitu hasil penjumlahan dari injection sort for i string 1 dengan length dari variabel myArray. Variabel angka i sama dengan myArray dari i, yaitu j sama dengan i kurang 1. Well, j lebih besar dari 0. Jika if angka 1 dari indeks ke-1 ditambah angka i dari indeks ke-0 lebih besar dari myArray j indeks ke-1 ditambah myArray j indeks ke-0, maka akan dihentikan. Jika tidak, myArray j plus 1 sama dengan myArray dari j kurangi 1. Variabel myArray j plus 1 sama dengan angka i, hingga menghasilkan output 1, 2, 26, 39, 89, 85, dan 98. Hasil percobaan 4, list hasil perkalian. Berdasarkan bubble sort, yaitu dengan variabel myArray for j string, yaitu i dari learn variabel myArray. Jika variabel myArray i indeks ke-0 dikali myArray i indeks ke-1 lebih besar dari myArray j indeks ke-0 dikali myArray j indeks ke-1, maka myArray i,
myArray J sama dengan myArray J kurang myArray I, maka akan menghasilkan output 1, 2, 2, 6, 3, 9, 8, 5, 9, 8. Pada selection sort, yaitu variabel indeks angka maksimum sama dengan I. Jika myArray dari J indeks ke 0 dikali myArray J indeks ke 1 kurang dari myArray indeks angka maksimum dengan indeks ke 0 dikali myArray indeks angka maksimum indeks ke 1, maka akan menghasilkan indeks angka maksimum sama dengan J. Jika I kurang dari indeks angka maksimum, maka myArray I, myArray indeks angka maksimum sama dengan myArray J, myArray I. Maka akan menghasilkan output 1, 2, 2, 6, 3, 9, 8,5, 9,8. Merunutkan data list dari hasil perkalian, yaitu insertion sort. Variabel angka I sama dengan myArray dari I. J sama dengan I kurang 1. Jika angka I indeks ke 1 dikali angka I indeks ke 0 lebih besar dari variabel myArray J indeks ke 1 dikali variabel myArray J indeks ke 0, maka akan digantikan. Jika variabel myArray J plus 1 sama dengan myArray yang J, maka J kurang 1. myArray J plus 1 sama dengan angka I, sehingga menghasilkan output seperti sebelumnya. Kesimpulannya yaitu bahwa teknik sorting yang menggunakan bubble sort, selection sort, dan insertion sort penggunaannya itu berbeda, tapi bisa menghasilkan output yang sama. Meskipun dengan persoalan yang sama dengan cara berbeda dapat menghasilkan output yang sama. Untuk hasil dan analisis datanya pada percobaan 1, yaitu menggunakan bubble sort, selection sort, dan insert, menghasilkan output angka mulai dari yang terkecil hingga terbesar. Yaitu menambahkan satu angka dari jumlah angka sebelumnya, yaitu angka 6, dengan menggunakan function myArray dengan program yang berbeda dengan jenis teknik yang digunakan, namun menghasilkan output yang sama. Pada percobaan kedua, yaitu menggunakan bubble sort, selection sort, dan insertion sort, menghasilkan output angka mulai dari yang terbesar sampai terkecil. Untuk menampilkannya itu memanggil function dari myArray sesuai jenis program yang berbeda-beda. Pada percobaan ketiga, yaitu menggunakan bubble sort, selection sort, dan insertion sort, menghasilkan output yang sesuai dengan perintah dengan masing-masing soal. Meskipun tiap program itu berbeda, tapi menghasilkan output yang sama dari variabel myArray. Pada percobaan 4, yaitu menggunakan bubble sort, selection sort, dan insertion sort, menghasilkan output data list sesuai dengan perintah, yaitu mengurutkan list dari indeks ke 0 dan indeks ke 1. Meskipun begitu, menghasilkan output yang sama dari variabel myArray. Untuk tugas mandiri, terdapat sebuah kamus Inggris Indonesia berbentuk CFC. Setiap baris pada kamus berisi satu kota Inggris dan terjemahan dalam bahasa Indonesia. Buat program untuk membaca isi kamus tersebut. Program tersebut bisa menampilkan isi kamus secara terurut, yaitu 1 berdasar kata bahasa Inggris, 2 atau kata terjemahnya. Program tersebut memberi pilihan user untuk melakukan sorting
menggunakan beberapa algoritma. Beberapa alternatif algoritma seperti yang disediakan oleh kamus yaitu bubble sort, selection sort, dan instant sort. Terdapat sebuah daftar nama mahasiswa berbentuk CSV dengan kolom nulas, NIM, nama, nilai. Buatlah sebuah program yang membaca untuk dan menampilkan daftar tersebut berdasarkan nilai. Untuk mahasiswa yang memiliki nilai sama, maka akan disortir berdasarkan nama. Gunakan selection sort untuk mensortir nilai dan insertion sort untuk mensortir nama bagi mahasiswa yang nilainya sama. Terdapat sebuah algoritma sortir seperti di gambar 4, yaitu cara kerja algoritma tersebut terdiri atas dua bagian. Bagian pertama adalah memecah array yang datanya akan disortir terpecah menjadi dua bagian. Demikian seterusnya sampai terbentuk beberapa array yang isinya satu elemen. Bagian kedua menggabung array satu elemen tersebut digabungkan dengan tetangganya. Pada proses penggabungan dilakukan proses sorting juga. Proses penggabungan dilanjutkan sampai nilai anggota array direkonstruksi kembali, namun dalam kondisi terurut. Gambar 5 menunjukkan proses penggabungan dan sorting dari setiap array. Untuk kodenya tugas mandiri yaitu pada bubble sort, itu terdapat bubble sort, selection sort, dan insertion sort. Di sini terdapat 5 depth dengan file name yaitu pada GFC kamus GFC, dengan dictionary dengan dibaca yaitu pada file name. Pada dictionary itu terdapat open yang file name, yaitu untuk encoding untuk F8 itu menghilangkan head dari sebuah CFC, dan untuk sort dictionary item yaitu untuk return sort dan dictionary. Pada selection sort yaitu terdapat return sort dictionary untuk sorting dari data di CFC. Pada insertion sort itu terdapat sort dictionary, return sort dictionary untuk return pada insertion sort. Untuk display dictionary itu terdapat print kamus Inggris bahasa Indonesia, pada printf yaitu value. Di bawah sendiri terdapat print untuk agar memilih dapat menginputkan memilih beberapa inputan yaitu bubble sort, selection sort, dan insert sort. Yang kedua ada pilihan yaitu berdasarkan kata bahasa Inggris dan berdasarkan kata terjemahan. Jika memilih satu maka akan sorting dictionary yaitu bubble sort, yang kedua yaitu selection sort, yang ketiga itu adalah insertion sort. Jika salah akan mengeprint pilihan algoritma sorting tidak valid. Pada elif order yang kedua yaitu memilih berdasarkan kata bahasa Inggris atau terjemahan yaitu bubble sort, selection sort, dan insert sort. Pada print jika salah maka pilihan algoritma sorting tidak valid. Berikut ini adalah sebuah output dari contohnya, yaitu pada pertama ditampilkan pilihan bubble sort, selection sort, dan insert sort. Nah, untuk pengguna bisa memilih 1, 2, atau 3. Jika pengguna memilih 1 maka akan terdapat pilihan lagi yaitu berdasarkan kata bahasa Inggris atau terjemahan. Jika berdasarkan kata Inggris dan terjemahan maka akan menampilkan word dan translate yaitu apel, buah apel, banana yaitu pisang, kartu mobil, dog anak kecil, elephant itu gajah. Yaitu di sini terdapat tugas mandiri yaitu menentukan sebuah nilai dari mahasiswa. Pada depth pertama itu terdapat selection sort by value.
Nah, di sini akan menseleksi yang nilai itu berdasarkan semua value-nya. Untuk for j integer yaitu i plus 1, n. Nah, jika j itu nilainya itu kurang dari array dari minimal index, maka akan mengeluarkan output minimal index sama dengan j. Jika salah, maka array yang j nilai yaitu sama dengan array min index dari nilai tersebut. Untuk def insert dan sort by name yaitu pada ring 1 k sama dengan array 1. While j yaitu jika j lebih dari 0 dan k adalah nilai sama dengan array dengan indeks memanggil nilai dan k nama kurang dari array dengan k nama, maka akan menghasilkan j kurangi 1 dengan array j plus 1 sama dengan k. Def read CFC yaitu membaca CFC yang sudah ada dengan membukanya dengan metode R yaitu sebagai read, yaitu terus return data yaitu menampilkan data. Dengan file name pada CFC yaitu mahasiswa CFC, mahasiswa sama dengan CFC yaitu untuk membaca CFC dari mahasiswa. Jika menggunakan insert dan sort itu start index dari 0 dikurangi 0, buat start index kurang dari len mahasiswa. Jika while index terakhir kurang dari len mahasiswa dan mahasiswa index pertama dengan nilai sama dengan mahasiswa nilai, maka n index tersebut ditambah 1. Itu setelahnya di print daftar mahasiswa sebagai hasil dari program-program di atas. Di sini adalah untuk menguruskan array sebelum disorting dan setelah disorting. Untuk def merge sort yaitu if len ar itu lebih dari 1 dengan mid yaitu tengah-tengah dengan len array itu dibagi 2 untuk menghasilkan angka yang genap. Dengan L sama dengan array mid dan R array mid dari kiri. Untuk merge sort itu L, merge sortnya L dan R. I kurangi J kurangi K sama dengan 0. Untuk gabungan dua subarray yaitu jika I kurang dari len L dan J kurang dari len R, if L dari I kurang dari R, maka array K itu dikurangi dengan array yang L. Maka I ditambah itu 1. Jika S, maka array yang K itu sama dengan R, maka J plus 1. Sehingga K ditambah 1. Untuk menyalin elemen yang tersisa, jika ada, jika I kurang dari len yang L, maka array yang K dikurangi array yang L yaitu I. I ditambah 1, K ditambah 1. While J kurang dari len R, maka ARK dikurangi R yang J, maka J plus J ditambah 1, K ditambah 1. Untuk contoh penggunaan yaitu terdapat list 5247136 print array sebelum disorting. Nah, untuk sebelum disorting terdapat 5247136. Setelah array disorting, maka akan menampilkan 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perkenalkan, saya Hilda Zulfatul Hariri ingin mempresentasikan tentang searching. Di sini searching merupakan algoritma pencarian yang bekerja dengan cara memeriksa setiap elemen dalam daftar atau urutan data satu persatu secara berurutan hingga elemen yang dicari ditemukan atau seluruh daftar telah diperiksa. Ini adalah pendekatan sederhana dan linier untuk mencari
suatu data. Selanjutnya di sini ada prinsip searching. Yang pertama, algoritma searching dimulai dari elemen pertama dalam daftar. Yang kedua, setiap elemen dalam daftar diperiksa satu persatu secara berurutan. Lalu pemeriksaan dihentikan ketika elemen yang dicari sudah ditemukan atau ketika seluruh daftar telah diperiksa tanpa menemukan elemen yang dicari. Lalu jika elemen yang dicari ditemukan, indeks elemen tersebut dikembalikan. Jika tidak ditemukan, umumnya -1 atau nilai lain yang menunjukkan bahwa elemen tidak ditemukan dikembalikan. Selanjutnya di sini tugas mandiri yang pertama itu modifikasilah pencarian biner sehingga mempertimbangkan faktor kedekatan nilai yang dicari dengan batas kiri dan kanan pencarian. Misalnya pada array terurut yang berukuran 1000 dengan nilai terkecilnya 100 dan nilai terbesarnya adalah 10.000. Kita mencari nilai 9.000. Nah, pada pencarian biner standar, pencarian dimulai dari pertengahan array, yaitu pada indeks ke 500. Namun, pertimbangkan bahwa nilai yang dicari yaitu 9.000, tidak berada di tengah 100 dan 10.000. Dia jauh lebih dekat ke 10.000 ketimbang ke 100, sehingga lebih masuk akal jika pencarian dilakukan terhadap indeks yang mendekati 1.000, misalnya indeks ke 9.000. Nah, di sini menggunakan interpolasi linier. Lalu ini adalah jawabannya. Untuk memodifikasi pencarian biner yang mempertimbangkan faktor kedekatan nilai yang dicari dengan batas kiri dan batas kanan, maka dapat menggunakan metode interpolasi linier dengan cara sebagai berikut. Yaitu 1, menentukan batas kiri dan batas kanan. Lalu yang kedua, menghitung nilai tengah dengan memperkirakan posisi relatif dari nilai yang dicari dengan menggunakan rumus berikut, yaitu mid sama dengan left tambah right dikurangi left, terus dibagi array dari list right dan array dari list left, lalu dikali X itu merupakan target yang dicari, lalu dikurangi array dari list left. Selanjutnya, nah di sini terdapat kodenya, yaitu interpolasi searching yang terdapat parameter yang berisi argumen array, yaitu isi dari data, lalu X merupakan target yang akan dicari dengan terdapat variabel left yang diinisialisasi dengan angka 0 dan right, yaitu dengan panjang array dikurangi 1. Dapat perulangan while left apabila left kurang dari right dan X target yang dicari lebih dari array listnya left dan X kurang dari array listnya right, maka mid sama dengan left ditambah panjang right dan dikurangi left, lalu dibagi dengan panjang dari array right dan dikurangi array left, lalu dikali dengan target dikurangi array left. Di sini jika array dari list mid sama dengan target, maka akan mereturn mid, dan jika array list mid kurang dari target, maka left sama dengan mid plus 1, dan jika tidak keduanya, maka right sama dengan mid min 1, dan jika while tadi tidak terjadi, maka akan mereturn min 1.
Di sini terdapat variabel array yang terdapat list yang terurut dari 100 sampai dengan 1000 dan X merupakan targetnya yaitu 9000. Lalu result memanggil function searching interpolasi, dan jika result tidak sama dengan -1, maka akan mencetak nilai X ditemukan pada indeks result. Lalu jika tidak, maka mencetak nilai X tidak ditemukan dalam array. Nah, di sini terdapat terminal dari nilai 9000 yang ditemukan pada indeks 8900. Lalu selanjutnya yaitu soal nomor 2, modifikasi linier untuk mencari banyaknya pasangan bilangan yang memiliki selisih K. Jadi bukan mencari K, tapi misalnya dari bilangan 1, 2, 3, 5, 9, 13, 14, 17, nilai K adalah 3, maka akan menghasilkan output 3, yaitu 2 pasangan, 2 dan 5, kemudian pasangan 14 dan 17. 3 pasangan ini tersebut memiliki bilangan yang memiliki selisih 3. Jadi seperti 2 dan 5 itu memiliki K, yaitu K-nya adalah 3, yang merupakan selisih dari 2 dan 5, dan selisih dari 14 dan 17. Pencarian linier untuk mencari banyaknya pasangan bilangan yang memiliki selisih dari K. Lalu selanjutnya, di sini terdapat kodenya, terdapat function hitung pasangan dan parameter yang berisi argumen bilangan dan selisih. Di sini variabel jumlah pasangan diinisialisasi dengan angka 0, dan bilangan terlihat itu set disimpan dalam set. Lalu for num in bilangan, jika 6 dikurangi selisih pada bilangan terlihat, maka jumlah pasangan ditambah dengan 1. Dan jika 6 tambah selisih pada bilangan terlihat, maka jumlah pasangan ditambah dengan 1 juga. Dan mereturn jumlah pasangan. Di sini terdapat list dari bilangan yaitu 1, 2, 2, 5, 9, 13, 14, 17. Selisihnya itu 3. Lalu memanggil function hitung pasangan dan mengeprint jumlah pasangan bilangan dengan selisih yang didapatkan, yaitu di sini jumlah pasangan bilangan dengan selisih 3 adalah 2 pasangan. Selanjutnya, percobaan nomor 1 yaitu menggunakan program yang telah Anda buat untuk mencari list ini dengan targetnya yaitu 6. Selanjutnya, di sini kita terdapat binary search dengan parameter dan yang berisi argumen array dan targetnya. Di sini low sama height itu diinisialisasi dengan 0, lalu height dengan panjang array dikurangi 1. Terdapat perulangan while low yang kurang dari height, dan mid itu nilai tengahnya, yaitu low dan height dibagi dengan 2. Jika array pada list mid itu sama dengan target, maka mereturn mid, dan jika array list mid kurang dari target, maka low
sama dengan mid plus 1, dan jika tidak semuanya, maka height sama dengan mid min 1, dan jika while tadi tidak terpenuhi, maka akan mereturn min 1. Di sini terdapat array 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dengan target value-nya yaitu 6, lalu memanggil function binary search, dan jika results indeksnya tidak sama dengan min 1, maka akan mencetak nilai target ditemukan dalam indeks result target, dan jika tidak, maka jika result index sama dengan min 1, maka akan mencetak nilai target tidak ditemukan dalam array. Di sini nilai target 6 ditemukan pada indeks kelima. Lalu selanjutnya terdapat percobaan 1 yang nomor 2. Di sini menjelaskan tentang cara kerja algoritma binary search, yaitu binary search memiliki target yang akan dicari dalam array. Sebelum kita mencari target tersebut, kita perlu melakukan pencarian, yaitu dengan melakukan pengurutan array terlebih dahulu. Selanjutnya, melakukan inisialisasi variabel yang bertujuan untuk menentukan area pencarian yang akan diperkecil secara bertahap dengan variabel low yang menunjukkan indeks pertama pada array yang biasanya diinisialisasi dengan nilai 0, dan variabel ini menunjukkan batas kiri. Selain itu, terdapat variabel height yang menunjukkan indeks terakhir dalam array tersebut, dan nilai variabel height ini biasanya berisi nilai panjang array dikurangi 1. Variabel ini selanjutnya binary search akan menentukan indeks tengah pada array dengan menggunakan rumus low ditambah height terus dibagi 2, dan kita akan memeriksa elemen tengah, lalu membandingkan nilai tengah dengan indeks yang ingin dicari. Jika nilai di indeks tengah sama dengan target, maka pencarian selesai dan algoritma membalikan nilai indeks tengah. Dan jika di indeks tengah lebih kecil dari target, maka pencarian dilanjutkan di tengah kanan array, yaitu indeks dimulai dari tengah plus 1 hingga height. Jika nilai di indeks tengah lebih besar dari target, maka pencarian dilanjutkan di tengah kiri array, yaitu indeks mulai dari low hingga tengah terus dikurangi 1. Lalu melakukan iterasi hingga target ditemukan atau indeks low lebih besar dari indeks height, dan jika itu terjadi, maka target tidak ditemukan dalam array dan akan mengembalikan nilai min 1. Selanjutnya, di sini terdapat hasil dan analisis 1, yaitu kita menunjukkan nilai variabel yang digunakan di iterasi sebelumnya. Di sini terdapat iterasi 1, yaitu low yang diinisialisasi dengan nilai 0 dan height dengan nilai 9. Lalu nilai tengah dihasilkan dengan 0 ditambah 9 dibagi 2 yang menghasilkan 4. Dan array dari list mid-nya yaitu 5. Di sini karena array list mid kurang dari target value, maka akan mencari di setengah kanan array, itu variabel low yang akan diperbarui menjadi mid plus 1 sama dengan 4 plus 1 sama dengan 5. Selanjutnya terdapat iterasi 2.
iterasi 2 di sini low diinisialisasi dengan nilai 5, lalu high dengan nilai 9, dan mid nilai tengah yaitu dengan 5 plus 9 dibagi 2 menghasilkan nilai 7, dan array dari list mid itu 8. Karena array dari list mid-nya lebih besar dari target value, maka mencari di setengah kiri array. Variabel height akan diperbarui menjadi min 1 sama dengan 7 min 1 yang menghasilkan nilai 6. Selanjutnya, iterasi yang ketiga, terdapat low yang diinisialisasi dengan nilai 5, lalu high dengan nilai 6, dan nilai tengah yang berupa 5 plus 6 dibagi 2 yang menghasilkan nilai 5, dan array dari list mid-nya itu 6. Karena array mid sama dengan target value, maka pencarian selesai dan nilai variabel mid adalah indeks di mana target ditemukan. Jadi pada iterasi 3, nilai variabel yang digunakan adalah low nilai 5, high dengan nilai 6, dan mid dengan nilai 5, dan array list mid dengan nilai 6. Selanjutnya, hasil dan analisis 2. Di sini membandingkan jumlah iterasi yang digunakan oleh linear search dengan binary search dan menggunakan kasus worst case dengan nama data yang sama. Berikut menggunakan array dengan panjangnya 10 dan mencari target yang berada di posisi terakhir array. Sehingga ini akan menjadi kasus worst case untuk kedua pencarian. Selanjutnya, di sini terdapat linear search yang dalam linear search harus memeriksa setiap elemen array satu persatu dari awal hingga akhir untuk menemukan targetnya. Dalam kasus worst case, jika target tidak ada dalam array atau target berada di posisi terakhir array, maka harus memeriksa setiap elemen dari awal hingga akhir array. Jadi jumlah iterasi yang dibutuhkan untuk linear search dalam kasus worst case adalah panjang array. Selanjutnya binary search. Dalam binary search, array harus diurutkan terlebih dahulu sebelum melakukan pencarian. Setelah diurutkan, pencarian dilakukan dengan membagi-bagi array menjadi setengah setiap kalinya. Dalam kasus worst case, target tidak ada dalam array atau berada di posisi terakhir atau pertama dalam array terurut. Dalam hal ini, proses pembagian setengah akan terus berlanjut sehingga ukuran array menjadi 1. Jumlah iterasi yang dibutuhkan untuk binary search dalam kasus worst case adalah algoritma basis 2 dari panjang array-nya. Selanjutnya, ini terdapat kode dari linear search, yaitu dapat function linear search dengan parameter array dan target. Di sini iterasi diinisialisasi dengan nilai 0, terdapat ulangan dari 0 hingga panjang array, lalu iterasi per-1, dan juga array dari list akan mereturn iterasi. Lalu terdapat variabel array-nya yang berisi list 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dengan target 10. Lalu memanggil function linear search dan akan mencetak jumlah iterasi linear search. Di sini jumlah iterasi linear search-nya itu 10. Selanjutnya itu yang binary search variabel yang diinisialisasi. Baik, di sini terdapat yang binary search.
yang berisi terdapat function binary search yang berisi parameter array dan target dengan variabel left yang diinisialisasi dengan nilai 0 dan variabel right yaitu panjang array dikurangi dengan 1. Lalu iterasi yang diinisialisasi dengan 0, terdapat perulangan while. Jika left kurang dari sama dengan right, maka mid nilai tengah yaitu left ditambah right dibagi dengan 2. Dan iterasi ditambah dengan 1. Dan jika array dari list mid sama dengan target, maka akan mereturn iterasi. Dan jika array dari list mid kurang dari target, maka left sama dengan mid plus 1. Dan jika tidak semuanya, maka right sama dengan mid min 1. Lalu terdapat list dari array, yaitu dari 1 sampai 10 dengan target 10, dan memanggil function binary search dan mencetak jumlah iterasi binary search. Di sini terdapat iterasi binary search-nya yaitu 4. Selanjutnya kesimpulannya yaitu dari hasil percobaan tersebut dapat disimpulkan bahwa kita dalam mencari nilai tertentu dalam array, binary search cenderung lebih efisien daripada linear search. Terutama ketika ukuran array besar. Binary search memerlukan inisialisasi 2 variabel yaitu low dan high, yang menentukan batas kiri dan kanan dari area pencarian. Sementara linear search hanya memerlukan iterasi melalui seluruh array. Dalam pemilihan algoritma pencarian, penting untuk mempertimbangkan apakah array sudah diurutkan dan juga kompleksitas waktu yang diinginkan, sehingga kita dapat memilih algoritma yang paling sesuai dengan kebutuhan kita. Baik, sekian dari presentasi kelompok kita. Apabila ada salah kata yang disengaja atau tidak, kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.